Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gina Sofi Lastari dari kelas 10 5 akan menjelaskan materi tentang asuransi. Apa itu asuransi? Asuransi adalah bentuk perjanjian antara kedua belah pihak, yaitu tertanggung dan penanggung. Dan tertanggung membayar sebuah iuran kepada penanggung demi mendapatkan bentuk ganti rugi atas resiko finansial yang dapat terjadi secara tak terduga. Dalam konteks dunia yang sudah modern, penanggung berarti perusahaan asuransi yang ada, sementara tertanggung adalah nasabahnya. Pengertian asuransi menurut para ahli. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian, asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti, atau memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana. Apa saja unsur asuransi? Asuransi memiliki 3 unsur utama. Yang pertama ada premi asuransi. Premi asuransi adalah iuran biaya yang harus dibayarkan oleh nasabah selama jangka waktu yang sudah disepakati. Biasanya premi bisa dibayarkan secara bulanan, semesteran, hingga tahunan. Kedua, ada polis asuransi. Polis asuransi adalah dokumen sah yang mengatur tentang perjanjian asuransi, mulai dari nilai manfaat, besaran premi, resiko yang ditanggung, hingga pengecualian resiko yang tidak ditanggung oleh asuransi. Polis asuransi bersifat legal dan mengikat secara hukum. Jika ada pihak yang menyalahi aturan polis, maka pihak lainnya berhak untuk menghentikan kerjasama atau bahkan mengugat pihak tersebut. Ketiga, klaim asuransi. Klaim asuransi adalah proses pengajuan resmi kepada pihak perusahaan asuransi ketika nasabah mengalami resiko yang ditanggung dalam polis asuransi. Jika klaim asuransi yang dibuat sesuai dengan ketentuan tertera dalam polis, maka perusahaan asuransi akan memberikan sejumlah uang sebagai ganti rugi atas resiko finansial yang dialami nasabah. Jadi apa fungsi asuransi? Fungsi asuransi yang utama adalah untuk membantu mengatasi resiko tak terduga dalam hidup. Asuransi memang tidak menjamin bahwa resiko tersebut akan hilang, tapi setidaknya bisa meminimalisir kerugian finansial yang dialami akibat resiko tersebut. Perlu diingat bahwa fungsi asuransi bukanlah sebagai suatu kepastian bahwa uang kita akan kembali dan dalam jumlah besar. Peran utama dari asuransi bukanlah untuk mendapatkan uang lebih banyak seperti investasi, tetapi berfokus pada perlindungan atas resiko yang kita tidak bisa prediksi. Dengan kata lain, asuransi merupakan cara kita untuk mempersiapkan hal yang tidak bisa kita siapkan, mulai dari resiko kecelakaan, resiko jatuh sakit, hingga resiko kehilangan pencari nafkah utama di keluarga. Semua ini resiko yang di-cover oleh asuransi. Asuransi juga mempunyai banyak jenis. Resiko yang dilindungi setiap asuransi pun berbeda-beda. Namun pada dasarnya berikut beberapa jenis asuransi yang paling umum dimiliki orang adalah sebagai berikut. Yang pertama, asuransi kesehatan. Dengan resiko penyakit yang bisa terjadi pada siapapun dan biaya kesehatan yang meningkat, tidak heran jika jenis asuransi yang satu ini sangat populer karena ada asuransi rawat jalan dan asuransi rawat inap, serta asuransi kesehatan dengan santunan harian. Kedua, ada asuransi jiwa. Biasanya dipakai untuk melindungi resiko meninggal dunia bagi pencari nafkah utama di dalam keluarga. Asuransi pendidikan. Menabung untuk biaya pendidikan yang kian tinggi semakin sulit karena itu tidak ada salahnya jika kita memulai menabung untuk asuransi pendidikan. 3. Asuransi rumah. Rumah menjadi salah satu kebutuhan primer. Tidak hanya kita, tapi barang yang kita punya pun bisa mengalami resiko. Maka dari itu, asuransi rumah menjamin kerusakan dadakan pada rumah.
seperti kebakaran, pencolongan, dan lainnya. Asuransi kendaraan sama seperti rumah. Kendaraan juga rentan untuk rusak tak terduga, misalnya resiko kecelakaan atau pencurian. Asuransi kecelakaan selain kendaraan, kamu butuh melindungi diri kamu juga dari resiko finansial kecelakaan. Jika motor kamu perlu diperbaiki, kamu juga mungkin membutuhkan biaya medis untuk resiko yang mungkin ada. Asuransi penyakit kritis. Walaupun kita mencoba untuk hidup sehat, mungkin setiap orang tetap mempunyai resiko untuk terkena penyakit kritis. Biasanya untuk membayar tagihan rumah sakitnya pun tidak sedikit karena membutuhkan asuransi. Dan 4, ada asuransi perjalanan. Biasanya jenis asuransi yang satu ini dijual bersamaan dengan tiket kendaraan yang kamu beli, baik kereta, kapal, maupun pesawat. Semuanya mempunyai pilihan asuransi perjalanan untuk proteksi delay atau kerusakan pada bagasi. Jenis asuransi yang dipilih pun akan berbeda untuk setiap orang. Hal ini dikarenakan ada beberapa jenis asuransi yang lebih dibutuhkan, seperti asuransi kesehatan dan asuransi jiwa. Namun ada yang bersifat sekunder seperti pendidikan atau kendaraan. Hal ini dikarenakan tidak semua orang mempunyai anak atau kendaraan, tetapi semua orang tentunya mempunyai resiko sakit, baik muda maupun tua.